باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa dimanapun Anda berada, dan selamat datang di podcast SDIT Al-Istiqomah. Nah, bersama saya Aidrul Hidayati. Pada kesempatan podcast kali ini, seolah kita akan ngobrol santai nih, berbincang, dan juga akan mengupas tuntas informasi ataupun berbagai hal daripada narasumber. Dan pada kesempatan kali ini, narasumber kita adalah seorang wakasek kesiswaan di SD kita Istiqomah, dan juga beliau mengemban amanah di wali kelas 6 juga, dan telah hadir bersama saya di sini, yakni Pak Ian Mardiana SPDI. Ya. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah keadaannya baik. Iya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, silakan barangkali Bapak untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Ian Mardiana SPDI. Alamat di Dusun Bojong, Desa Ciketak, Kecamatan Kadugede. Dan di sini saya diamanahi sebagai wali kelas 6 dan juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Oke, itu ya pengenalan dirinya, bahwa di sini Bapak berarti mengemban 2 amanah langsung ya di SD Istiqomah ini. Oke. Sepertinya untuk kesempatan kali ini kita akan bahas nih Pak mengenai kesiswaan itu sendiri di SD Istiqomah, gitu ya. Kalau tadi kata Bapak mengemban amanah kesiswaan, wakasek kesiswaan di SD Istiqomah ini, Bapak itu udah berapa lama gitu mengemban amanah menjadi wakasek kesiswaan di SD Istiqomah? Alhamdulillah, saya diamanahi menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SDIT ini kurang lebih sudah 4 tahun. Ya. Kurang lebih sudah 4 tahun. Dari sejak tahun 2016. Ya. Jadi sebelumnya berarti Bapak wali kelas biasa dulu, ya? Wali kelas biasa. Setelah di sini bekerja selama 2 tahun, ya, saya dikasih amanah yang lain selain wali kelas, yaitu wakil kelas. Berarti udah lumayan lama ya, 4 tahun. Udah cukup mengenal banyak karakter siswa barangkali Pak? Lumayan. Oke. Terus Pak, selama perjalanan Bapak di wakasek kesiswaan ini, pastinya kan ada tuh kesan tersendiri lah dalam mengemban tugas di sana gitu. Ada hal apa Pak? Maksudnya kesan apa yang sangat berkesan untuk Bapak khususnya di kesiswaan gitu ya, di SD Istiqomah? Ya mungkin kesan saya selama menjadi wakasek kesiswaan tentu banyak sekali lah yang dapat saya mungkin rasakan atau kesan-kesannya. Salah satu diantaranya adalah selama saya menjadi wakasek kesiswaan, tentu saya lebih banyak waktu untuk berinteraksi langsung dengan anak-anak. Ya. Kemudian saya juga bisa lebih banyak memahami karakter dari masing-masing anak, ya, seperti itu. Kemudian saya juga bisa langsung mendidik dan atau membimbing anak-anak secara langsung. Jadi tidak hanya anak didik saya di kelas gitu ya, di kelas, tapi ya karena saya berhubungan dengan siswa ya otomatis ya dari kelas 1 sampai kelas 6 ya itu adalah ya
bimbing tanggung jawab Bapak lah gitu. Seperti itu ya. Jadi itu sih. Kemudian juga ada perasaan bangga tersendiri gitu ya bagi saya, khususnya ketika anak didik saya meraih prestasi ya, di luar sekolah gitu kan. Meskipun saya sendiri bukan sebagai orang tuanya ataupun bukan guru yang membimbing, guru kelas, guru yang membimbing langsung anak tersebut. Seperti itu mungkin salah satu di antaranya. Berarti banyak ya Pak ya siswa di SD Isikomah ini. Kurang lebih berapa Pak sampai tahun ajaran sekarang nih 2020? Kurang lebih sampai tahun ajaran sekarang itu ada 750. Banyak sekali. Per hari ini ya, per bulan ini. Kurang lebih ada 750. Berarti Masya Allah ya, berbagai keunikan karakter masing-masing anak Bapak udah kenal banget kayaknya. Dan dikenal juga barangkali ya oleh siswa-siswa di SD Isikomah. Seorang Pak Ian ini. Tentu ya mungkin seperti itu lah. Iya, itu ya kesannya Pak ya. Senang berarti ya. Ya. Dengan amanah itu Pak. Oke. Oke Pak, kalau kita ngobrolin tentang kesiswaan gitu ya, selain siswanya sendiri, pasti kan siswa juga di sekolah tidak hanya dia belajar di kelas menerima materi dari guru kan, pasti ada kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Apalagi ini SD IT Isikomah yang berlabel Islam gitu ya, pasti adalah kegiatan yang beda gitu daripada SD pada umumnya gitu ya. Nah jadi kira-kira kegiatan harian di SD IT Isikomah itu apa aja sih Pak? Kalau boleh diceritakan? Ya kalau bisa digambarkan kegiatan anak dari mulai kedatangan anak dari pagi hari sampai kepulangan, ada yang siang dan juga sore hari, bisa digambarkan kegiatannya adalah sebelum anak-anak memulai kegiatan belajar mengajar, biasanya Bapak Ibu guru suka membiasakan untuk memutabaah anak-anaknya gitu ya. Jadi mengecek kegiatan sehari-hari si anak selama di rumah. Seperti itu. Apa aja Pak biasanya? Biasanya yang pertanyaan guru yang diinikan ke anak adalah seperti tentang sholatnya, sholat berjamaah, khususnya bagi laki-laki, kemudian membantu orang tua, ya, birrul walidain, kemudian belajar dan murojaah hafalan, serta tilawah Al-Quran di rumah, di rumah seperti itu. Setelah itu ada juga setelah mutabah selesai ada murojaah ulang kembali, murojaah hafalan. Jadi nambahin hafalan sesuai yang memang sudah diprogram oleh kurikulum Kequranan seperti itu. Jadi targetannya mungkin udah punya ya SD Isikomah sendiri. Seperti itu. Kemudian kegiatan belajar mengajar sebagaimana biasa. Dan di sela-sela istirahat ya anak-anak dihimbau kembali atau dianjurkan untuk melaksanakan kegiatan sholat duha. Sholat sunat duha di sela-sela istirahat itu dilaksanakan. Kemudian juga ada kegiatan sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah dan ditutup dengan sholat asar berjamaah. Itu bagi berarti sampai sore ya? Sampai sore. Kegiatannya sampai sore. Mungkin gambarannya seperti itu. Jadi yang bisa membedakan daripada SD negeri pada umumnya, berarti kita lebih banyak muatan keislamannya gitu ya. Mulai dari yang tadi ada murojaah ya, terus nambah hafalan, sholat duha dan sholat fardu juga yang dilaksanakan di sekolah gitu ya. Oke Pak, terus berarti itu bisa dijadikan kekhasannya SD ITK atau mungkin ada hal lainnya gitu yang menjadi kekhasan selain tadi sholat dan sebagainya? Nah, selain itu ya ada juga di kita yang sekarang masih terus bertahap. Dari kekhasan kita adalah mengenai ilmuwal gitu ya, ilmuwal. Cuman ini belum bisa
diterapkan secara keseluruhan, masih dalam tahap Masih proses nih. ya. Belum bisa dilaksanakan secara serentak seluruh, dan harus dilaksanakan setiap harinya gitu. Gitu. Cuman mungkin hanya poin-poin atau perkataan tentu yang menggunakan bahasa bilingual seperti itu. Jadi nanti rencananya setiap hari kalau memang ini sudah berjalan, setiap hari itu kita biasakan untuk menggunakan bilingual. Misalkan contoh hari Senin kita berbahasa Indonesia, kemudian hari Selasa kita berbahasa Sunda. Kemudian hari Rabu kita berbahasa Arab. Jadi selang-seling gitu ya Pak ya. Hari Kamis kita bahasa Inggris. Hari Jumatnya kita bebas mau pakai bahasa Sunda, bahasa India, campuran gitu ya. Cuman yang sekarang sedang bertahap itu adalah ya belum sepenuhnya kita melaksanakan bahasa bilingual tersebut. Jadi hanya poin-poin tertentu. Contoh misalkan ketika berdoa, kemudian ketika akan izin keluar, kemudian akan menghapus dan sebagainya seperti itu. Izin, pamit dan sebagainya gitu ya. Maksudnya yang sekarang itu masih seperti itu. Belum sepenuhnya dari awal sampai akhir kita menggunakan full. Jadi hari Senin bahasa Indonesia juga bisa aja campuran karena di kelasnya misalnya ada pelajaran bahasa Inggris gitu ya, sama guru Inggrisnya yang ngomongnya bahasa Inggris gitu ya. Oke, mudah-mudahan proses-proses itu kedepannya akan berjalan sesuai dengan targetan daripada SD Istiqomah itu sendiri ya. Terus Pak, tadi hari Jumat tuh bebas gitu ya katanya. Apakah hari Jumat ini ada kegiatan-kegiatan lainnya gitu Pak? Selain yang tadi ya bahasan itu. Nah, di kegiatan hari Jumat sendiri kita punya kegiatan khusus ya di hari Jumat. Selain kan di sana ada eskul gitu ya, ada eskul di hari Jumat. Kita juga di pagi harinya ada kegiatan. Cuman kita bagi menjadi 4 pekan. Dari satu bulan itu kita bagi menjadi 4 pekan. Pekan yang pertama itu adalah ini dilaksanakannya sebelum KBM. Sebelum KBM, semua kegiatan dilaksanakan sebelum KBM. Pekan pertama kita mengadakan kegiatan Jumat mengaji. Jumat mengaji. Jadi itu diikuti oleh seluruh sivitas akademik SD dan Istiqomah. Semua berarti ya, semua. Dari anak-anak, kemudian dewan guru, karyawan, TU dan lain sebagainya. Pokoknya sivitas semuanya ikut kegiatan. Kemudian di pekan kedua kita mengadakan kegiatan Jumat Sehat. Jadi semacam senam seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Jumat bersih. Itu apa? Bersih-bersih gitu ya. Jadi anak-anak, dewan guru dan seluruh sivitas akademik SD dan Istiqomah ya diinstruksikan untuk membersihkan masing-masing tempatnya. Kalau anak-anak tempat sekitar ya. Kalau anak berarti di kelasnya masing-masing. Kalau dewan guru berarti di kantor atau ya di tempat sendiri. Seperti kalau TU berarti ya di TU-nya seperti itu. Kemudian Jumat pekan keempat yang terakhir itu adalah Jumat literasi. Yaitu anak membaca buku ya serentak ya. Akan tetapi bukunya itu adalah buku non pelajaran. Bawa dari rumah. Jadi anak-anak sebelumnya sudah diinstruksikan oleh Bapak Ibu guru kelas masing-masing untuk membawa buku non pelajaran untuk kegiatan literasi ini. Jadi literasi juga cuma di hari Jumat ya Pak ya? Iya. Gitu. Nah itu mungkin variatif juga ya kegiatannya biar maksudnya bisa dilaksanakan setiap gitu. Pekannya. Inginnya bahkan setiap bisa dilaksanakan pada hari itu juga, tapi kan nggak mungkin karena memang waktu yang tidak memungkinkan. Ya itu berarti sekelumit tentang kegiatan intrasekolahnya ya Pak ya, kegiatannya. Terus tadi Bapak juga katanya ada ekstrakurikuler nih. Nah di SD Istiqomah ini ekstrakurikulernya apa aja tuh Pak? Kalau boleh.
di SD ITE Al Istiqomah yang sudah berjalan sampai saat ini itu kan ada 2 eskul ya di kita, ada eskul wajib dan eskul pilihan. Berarti anak bebas memilih. Anak bebas memilih kalau yang pilihan. Kalau ekstrakurikuler wajib itu anak-anak diwajibkan mengikuti, wajib ikut. Dari kelas 1 Pak? Dari kelas 1, dari kelas 1 sampai kelas 6 wajib mengikuti eskul pramuka. Jumlahnya itu kurang lebih ada 13 eskul, berikut eskul yang wajib. Sementara eskul pilihannya itu ada 12. Yang pertama ada, tetap kita mengacu kepada Icon SDIT yaitu sains tahfiz bilingual. Ya, tetap kita adakan dari dari sains kita ada MIPA-nya, ada eskul MIPA. Kemudian di tahfidnya kita juga ada ekskul tahfid. Kemudian di bilingualnya ada English Club, ada English Club gitu. Kemudian yang lainnya ada ekskul olahraga seperti futsal, badminton, pencak silat. Kemudian juga ada marawis, ada seninya berarti seninya ada marawis, kemudian ada menyanyi, ada melukis, memasak juga ada, masak juga ada. Itu perempuan berarti ya? Khusus perempuan karena dilihat ya dari tahun ke tahun ya yang mengikuti eskul memasak rata-rata perempuan. Kalau yang eskul yang lain kan rata adalah laki-laki. Campur ya. Gitu. Terus itu kalau satu juga udah boleh Pak ikut eskul kalau untuk eskul pilihan itu dikhususkan untuk kelas 4, 5, 6. Jadi kita fokuskan untuk kelas 1, 2, 3 itu dikhususkan ke eskul Calistung. Baca tulis itu. Jadi kita fokuskannya yang kelas 1, 2, 3 mah di Calistung. Karena masih butuh kemampuan itu kemampuan seperti itu. Kita ini kalian di sana dulu. Jadi ada selain kegiatan di kelas juga ada lebihnya berarti ya di hari Jumat ya Pak? Hari Jumat. Itu ya sekitar ada 12 ekstrakurikuler yang wajib dan juga pilihan yang ada di SD ITE Al Istiqomah. Nah terus selain kegiatan ekstra ataupun intra kurikulernya, apakah di SD ITE ini ada kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya itu berkala atau misal ada momen apa gitu Pak? Nah itu ada nggak di SD ITE Al Istiqomah kegiatan-kegiatan seperti kegiatan rutin yang dilaksanakan? Iya, tapi berkala misalnya per 1 semester atau per 1 tahun ya gitu. Ada. Jadi kalau per semester itu kita ada kegiatan tengah semester, kegiatan tengah semester, kemudian kegiatan per tahunnya yang rutin kita laksanakan, ada kegiatan wisuda Quran, wisuda Quran, kemudian ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam dan peringatan Hari Besar Nasional. Gitu. Ada momen juga. Ada momennya. Kemudian juga ada kegiatan tazkiyah. Nah, apa tuh tazkiyah Pak? Tazkiyah itu adalah pentas seni sains Al Istiqomah. Itu kegiatannya di dalamnya apa aja? Di dalamnya itu ditampilkan berbagai macam penampilan anak-anak. Dari kelas 1? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Semua anak dilibatkan. Ya gitu. Jadi ada yang tampil menyanyi, kemudian ada drama, ada storytelling, ada ya pokoknya bakat-bakat anak yang dimiliki ya kita tampilkan di sana. Bisa dari mungkin dari ekskulnya sendiri atau dari itu kemampuan pokoknya itu deh, seperti itu. Itu tazkiyah. Kalau wisuda nih Pak, wisuda sendiri? Kalau wisuda itu dikhususkan bagi anak yang sudah dinyatakan mencapai target juz 30. Jadi targetnya harus selesai juz 30 baru bisa ikut wisuda. Seperti itu. Jadi itu ya kegiatan yang sifatnya momen-momen tertentu ya Pak ya. Dan terus ini juga ada kegiatan terbaru yang insya Allah akan kita rutinkan ya. Boleh disampaikan apa? Masih rahasia.
berkala gitu. secara per 3 bulan. Gitu. Ini boleh dibacain nggak Pak? Ya boleh, karena ini juga sudah kita laksanakan Gitu. pada bulan ini ya, kalau nggak salah bulan ini, bulan November. Ya, kita mengadakan apa namanya tasmi virtual karena memang kondisi pandemi ya, kondisi pandemi seperti ini ya, kita adakannya tasmi itu secara virtual. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kondisinya sudah normal ya mungkin kita adakan tasminya tidak secara virtual tapi langsung disaksikan oleh anak-anak seperti teman-temannya ya. Itu khusus kelas berapa tuh kira-kira? Tasmi itu. Untuk yang sekarang kita baru baru melaksanakan khusus untuk yang kelas 1. Tapi nanti ke depan ada yang untuk kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nanti jenjang rombelnya beda-beda ya. Dirancangnya nanti ke depan seperti itu. Mudah-mudahan pandeminya segera berakhir. Jadi nanti kita bisa langsung saksikan langsung ya di sekolah sama orang tua juga mungkin nanti ya. Itu ya ada satu program baru ya. Oke. Tadi udah banyak tuh kegiatan-kegiatan ekstra intra dan sebagainya. Nah berarti kan kalau melihat atau mendengar tadi cerita Bapak ya bahwa berarti sepertinya nih siswa di SD ITA Istiqomah tuh banyak nih yang berprestasi gitu ya. Kita obrolin nih prestasinya di SD ITA Istiqomah. Nah pertama nih Pak di bidang akademik dulu deh. Kira-kira gimana nih prestasi akademiknya di siswa SD ITA Istiqomah? Ya alhamdulillah ya, meskipun secara usia bisa dikatakan ya SDIT kan baru beberapa tahun gitu kan ya, beda halnya dengan sekolah-sekolah yang lain yang sudah berdiri lumayan lama. Ya kita alhamdulillah ya dari segi prestasi lumayan bisa mengimbangi atau gimana gitu ya, bisa SD yang sudah lama gitu kan ya. Tentu di bidang akademik yang pernah kita raih adalah dari baik itu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi atau Jawa Barat juga kita sudah pernah menjadi pemenang atau juara seperti itu. Seperti contoh misalkan dari tingkat kecamatan kita pernah meraih juara 1 Olimpiade MIPA. Itu kecamatan. Kemudian di tingkat kabupaten juga kita pernah menjuarai juara 1 lomba calistung se-kabupaten. Kelas berapa tuh Pak? Calistung 1, 2, 3 pasti? Iya, kelas 3. Oh, kelas 3. Kemudian di tingkat Jawa Barat kita pernah meraih juara 1 tahfidz. Dan juga di sewilayah 3 Cirebon pernah itu kita mendapatkan juara 1 Pildacil dan hadiahnya itu adalah Masya Allah ya hadiah umroh. Hadiah umroh. Jadi kita sebagai guru aja yang mungkin ya saya sendiri gitu kan ya, saya sendiri belum pernah merasakan kesempatan untuk umroh ya Masya Allah ya. Tapi anak didik sendiri gitu kan ya. Berangkat ya Masya Allah saya bangga sekali gitu. Apalagi orang tuanya lebih sangat pasti tentu sangat lebih bangga, merinding saya ininya menyaksikan kejuaraan itu ya Masya Allah. Itulah ya dari prestasi juga bisa membuahkan hal seperti itu ya, menunjukkan gitu ya. Oke, itu dari akademik. Nah, kalau non akademiknya barangkali Pak dari bidang apa gitu? Pernah. Jadi dari ini kita pernah mendapatkan dari seni ya. Dari seni kita pernah mendapatkan juara 1 lomba pupuh. Lomba pupuh. Pupuh teh Sunda. Lomba pupuh itu di kabupaten. Iya. Kemudian saya juga mendapatkan informasi bahwasannya meskipun ini kan yang juara 1 ini sudah keluar ya, sudah alumni SDIT. Meskipun sudah alumni ya bakatnya itu masih
masih ada gitu kan, dan tetap mempertahankan juara gitu. Oh, di sana di jenjang selanjutnya. Ya, di jenjang selanjutnya bahwasanya anak tersebut tetap mempertahankan juara 1 lomba pupu di tingkat kabupaten, tapi bukan tingkat SD. Oh, jadi udah beda tingkatnya, SMP mungkin ya Pak ya. Oh, Masya Allah. Kemudian juga ada lomba silat. Lomba silat kita pernah mendapatkan juara 1, 2, dan 3 itu se-Jabar dan Banten. Keren, Jadi tidak hanya Jawa Barat tapi juga Provinsi Banten. Provinsi ya, udah nyampe provinsi. Jadi ada 2 provinsi, Jabar, Banten. Juaranya itu 1, 2, 3. Kemudian juga ada lomba renang. Lomba renang itu di tingkat kabupaten kita mendapatkan juara 2. Ada juga lomba futsal, juara 2 sewilayah 3 Cirebon, seperti itu. Jadi berprestasi sekali ya siswa-siswa kita nih di SD. Alhamdulillah. Pastinya Pak, di balik sosok siswa yang berprestasi itu ya, tadi dengan segudang prestasinya dari akademik non akademik, pasti di belakang ini ada sosok selain orang tua di rumah, pasti ada sosok guru hebat juga nih ya. Nah, kira-kira nih Bapak bisa menggambarkankah gitu ya sosok guru SD itu Istiqomah gitu sampai bisa menghantarkan anak didiknya meraih prestasi dan sebagai yang tadi diceritakan sama Bapak? Ya, kalau bisa digambarkan ya mengenai, memang betul ya, dari prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak semuanya, tentu itu tidak lepas dari bimbingan orang tua di rumah tentunya, dan juga guru yang hebat yang senantiasa tanpa tiada lelahnya terus membimbing anak tersebut di sekolah untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Jadi biasanya ya kalau bisa digambarkan sebelum perlombaan itu dimulai ya, biasanya saya kan yang diamanahi sebagai wakil kepala sekolah gitu kan ya, yang ketika ada lomba masuk gitu kan datang ke saya yang ke bagian siswa. Kemudian saya memilihkan nih kira-kira siapa saja nih yang memang guru yang cocok dengan lomba ini ya, yang sesuai dengan bakat mendampingi untuk membimbing anak-anak kita ikut dalam lomba tersebut gitu. Dan yang lebih hebatnya itu adalah ketika memang si guru tersebut diamanahi untuk mendidik atau membimbing anak-anak, tapi bukan basicnya. Ya, nggak ada sama sekali bakat di sana. Masya Allah gitu kan ya, Masya Allah bisa mendapatkan hasil yang memang mungkin luar biasa yang diinginkan seperti itu ya, tentu ya seperti itulah bisa digambarkan menjadi terus-terusan bekerja semaksimal mungkin untuk menampilkan yang terbaik, meskipun menurut mereka saya ini nggak ada basic tapi ya guru tersebut karena ketika di sini kan kalau sudah diamanahi mereka bekerja total meskipun saya emang nggak ada basic, nggak ada bakat di sana, tapi ketika sudah diamanahi ya mereka akan melaksanakan dengan gimana caranya dia harus gimana dia itu salah satunya ya ada beberapa lomba yang dimana memang guru tersebut nggak ada basic atau bakat sama sekali di lomba tersebut, tapi dengan kegigihannya, dengan yang memang amanah yang diembannya gitu yang harus ini ya, alhamdulillah. Nah itu ya berarti hebat ya Pak, dikatakan hebat ya. Masya Allah. Oke, itu tadi ya mengenai kegiatan siswa dan juga prestasi-prestasi di SD Darul Istiqomah yang diraih oleh siswa-siswi kita di SD Darul Istiqomah. Oke Pak, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan. Tadi kan kita sudah ngebahas nih tentang kegiatan siswa di SD Darul Istiqomah, kemudian prestasi-prestasinya juga yang Masya Allah ya sangat luar biasa. Nah untuk selanjutnya nih barangkali Bapak nih mau berbagi ilmunya, share ilmunya, atau mau berbagi tips juga ya
mengenai bagaimana sih cara mendidik putra-putri ataupun siswa-siswi kita. Ini khususnya nih bagi kita nih guru-guru SD Istiqomah, bagi orang tua di rumah juga gitu ya. Apakah ada gitu tipsnya? Karena kan sekolah kita nih sekolah yang berlabel Islam. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara kita mendidik, membimbing putra-putri kita secara Islam ini? Mungkin ini mah bukan apa ya, secara pribadi saja ini bukan inilah pengalaman jadi ya. Yang saya ini kan, yang saya bisa dapatkan, mudah-mudahan bisa dijadikan contoh atau bisa diaplikasikan oleh para pemirsa semuanya dimanapun berada. Tentu mendidik anak itu khususnya sekolah itu ya, ketika anak sekolah tentu membimbing dan mendidik itu bukan hanya tugas guru ya, bukan hanya tugas guru, tapi harus ada kerjasama antara guru ketika di sekolah, kemudian orang tua di rumah, dan anak itu sendiri. Jadi sebagaimana ketika yang sudah diajarkan atau dibimbing, dididik di sekolah, itu juga harus diterapkan di rumah. Dan itu harus ada komunikasi antara orang tua dan guru. Supaya apa? Supaya kegiatan yang rutin dilaksanakan di rumah, di sekolah itu bisa dilaksanakan juga di rumah. Seperti itu. Kemudian juga ketika kita mendidik atau membimbing anak, yang pertama adalah kita tidak boleh menargetkan si anak itu harus pintar, harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita menargetkan seperti itu, kenapa? Karena kalau si anak tidak sampai ke titik itu, apa yang kita harapkan, si anak pintar dan sebagainya, tentu kita akan marah-marah jadinya. Tentu kita akan marah-marah dan hilang keikhlasan kita dalam mendidik dan membina anak. Seperti itu. Jadi jangan fokuskan si anak harus pintar, harus ini gini gitu, nilainya harus 100, nilainya enggak. Kalau menurut saya targetnya adalah kita berusaha membimbing, mendidik anak semaksimal mungkin. Kemudian sisanya kita doakan, dan setelah itu terserah Allah mau seperti apa. Jadi jangan dituntut anak harus ini harus itu. Nantinya kalau tidak apa yang kita inginkan, pasti kita akan marah-marah. Kenapa kamu gini, kenapa kamu? Yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentu yang harus kita fokuskan dalam mendidik anak itu adalah mengenai fokus ke akhlak yang harus kita tanamkan kepada anak-anak gitu ya. Jangan pondasi awal dulu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Akidah, akhlak dan sebagainya. Kenalkan Allah, kemudian kenalkan Rasulullah dan lain sebagainya seperti itu. Kalaulah kita sudah mengenalkan hal seperti itu, insya Allah kejangannya pun anak akan mengikuti seperti itu. Apalagi akhlak itu sangat sangat bagus sekali diterapkan atau diajarkan kepada anak-anak. Karena kenapa? Ketinggian akhlak seorang anak itu bisa dilihat bagaimana caranya anak tersebut memperlakukan dan menghormati seorang guru atau seorang orang tuanya gitu. Jadi ketika akhlak anak itu ya bisa lihat bagaimana dia memperlakukan dan menghormati seorang guru atau seorang orang tua. Jadi itu ya tipsnya. Jadi yang pertama itu kita harus selaras antara orang tua dan juga guru. Kemudian juga orang tua itu jangan dikte, berarti apa ya? Jadi biarkan anak mengalir, jadi jangan tertarget, karena kalau misalnya nggak tercapai sesuai targetan, nanti yang ada orang tuanya malah marah gitu ya. Dan yang ketiga yang harus ditanamkan itu yang utama dan fondasinya itu adalah akhlak gitu, karena ketinggian
akhlak seorang anak bisa dilihat bagaimana caranya anak tersebut memperlakukan guru ataupun orang tuanya, seperti itu. Memperlakukan dan menghormati ya. Nah, oke Pak, terima kasih atas berbagai share ilmunya dan juga tadi informasi-informasi terkait SDIT Al-Istiqomah ya, yang begitu sangat luar biasa menurut saya ya, SDIT Al-Istiqomah. Dan ini terakhir mungkin harapan nih Pak, harapan Bapak terhadap atau untuk SDIT Al-Istiqomah sendiri itu apa gitu, baik bagi sekolah, bagi siswa ataupun guru-gurunya. Silakan Pak. Ya, tentu harapan saya pribadi untuk anak-anak, orang tua ataupun semuanya gitu, harapan saya pribadi untuk SDIT Al-Istiqomah adalah pertama mungkin agar senantiasa SDIT Al-Istiqomah bisa sesuai namanya istiqomah dalam membimbing, mendidik anak-anak untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa ataupun penerus risalah dakwah agama ini. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, baik itu antar guru, orang dan juga mungkin orang tua seperti itu. Dan untuk anak-anak sendiri harapannya adalah terus semangat ya, belajar, kemudian tetap ibadah yang nomor satu jangan pernah dilupakan, apalagi ibadah yang wajib ya. Dan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Itu mungkin dari hal seperti itu, mudah-mudahan anak-anak bisa terus ditingkatkan harapannya gitu. Yang sudah kita ajarkan jadi kepada anak tentang hal tersebut, mudah-mudahan harapan kedepannya terus ditingkatkan, terus selalu istiqomah. Anak-anak selalu istiqomah untuk menjalankan hal-hal tersebut. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya harapan dari Pak Ian ini, bahwasanya mengharapkan ya, SDIT Al-Istiqomah ini istiqomah sesuai dengan namanya ya, dan juga tadi bisa siswa-siswinya bisa menjadi generasi penerus bangsa. Oke, terima kasih, sampai bertemu kembali di podcast SDIT Al-Istiqomah di lain kesempatan, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.